Halo semuanya, perkenalkan nama aku Leputra Raditaning Saribujana dari kelas ASP 210. Di sini aku akan menjelaskan materi perpajakan pertemuan kedua atau bab kedua yakni siklus perpajakan. Tunggu apa lagi? Simak yuk. Nah, untuk materi pertama yakni siklus pemajakan. Ada reformasi pajak yakni sejak tahun 1983 dan hingga saat ini kebanyakan menggunakan self-assessment yang dimana wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutangnya. Sementara itu, sebelum tahun 1983 menggunakan sistem official assessment yang dimana dilakukan oleh pemerintah. Nah, self-assessment itu kan tadi ada mendaftar, melapor, menghitung. Itu artinya apa sih? Nah, yang pertama, wajib pajak itu melakukan 6M plus 1, yang dimana terdiri dari mendaftar atau melapor, yakni mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dan yang kedua ada menghitung atau menghitung berapa besar pajak. Yang ketiga ada memperhitungkan pajak. Contohnya yaitu, misalnya, ada kita mengetahui bahwa PPh terutang itu sebesar 100. Nah, sementara sudah ada kredit pajak sebesar 70. Nah, jadi sisa pajak yang kita akan bayar atau kredit bayarnya itu sebesar 30. Nah, 100 ini adalah menghitung, sedangkan proses untuk mencari 30 ini adalah memperhitungkan. Nah, yang selanjutnya ada memungut atau memotong yang dilakukan oleh badan atau instansi pemerintah. Ada juga membayar, menyetor atau melunasi, menyampaikan, menghapuskan, dan juga mencabut. Nah, ini ada siklus dari materi, kurang lebih gambaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, pajak yang timbul akibat hak dan kewajiban, dibayar atau dilaporkan dengan self-assessment, adanya pengawasan, dan apabila dalam hal-hal tertentu dapat terjadi sengketa, dan ada penyelesaian sengketa yang meliputi dari proses keberatan, banding, peninjauan kembali, dan ada gugatan juga nantinya. Nah, ini adalah gambaran dari circumnavigation dari UU KUP yang terlibat di materi siklus perpajakan kali ini. Nah, lalu ada pendaftaran dan pelaporan usaha. Nah, wajib pajak itu terdiri dari bisa disebut wajib pajak apabila memenuhi unsur subjektif dan juga objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, wajib pajak itu mendaftarkan dirinya di kantor DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, yang dimana syarat subjektif dan objektifnya itu, contohnya syarat subjektifnya itu dia memenuhi syarat-syarat tertentu yang nanti akan kita bahas. Nah, objektif ini contohnya yaitu dia punya penghasilan. Nah, ketika ada seseorang nih yang punya penghasilan dengan syarat-syarat tertentu, maka dia sudah bisa dikatakan sebagai wajib pajak yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh NPWP di kantor DJP. Nah, wajib pajak itu ada siapa aja sih? Yang pertama ada orang pribadi. Yang kedua ada warisan belum terbagi, ada badan, dan juga instansi pemerintah. Nah, yang pertama ada wajib pajak ini untuk orang pribadi. Nah, wajib pajak orang pribadi itu dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama ada tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilannya di atas PTKP. Dan yang kedua itu ada menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya itu ada kayak yang membutuhkan keahlian tertentu seperti notaris, konsultan, dan lain sebagainya. Yang dimana untuk yang kategori pertama itu paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan wajib pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP. PTKP sendiri akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Dan yang kedua, untuk yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas itu adalah paling lambat 1 bulan setelah pekerjaan bebas atau usaha itu senyata-nyatanya dilakukan. Lalu untuk warisan belum terbagi, ini menggunakan NPWP dari orang yang meninggalkan warisan. Semisalnya ada orang yang meninggal dan dia meninggalkan warisan untuk si ahli waris, maka ahli waris itu wajib untuk mengurus pajaknya dengan NPWP orang yang telah meninggal. Jikalau orang yang belum meninggal itu belum mempunyai NPWP, maka dia ataupun si ahli waris itu wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah orang yang meninggalkan warisan tersebut meninggal dunia. Nah, lalu ada
Ini adalah badan yang dimana badan di sini bertindak sebagai pembayar pajak, pemotong, dan juga pemungut, atau hanya sebagai pemotong dan pemungut. Ini sama-sama paling lambat 1 bulan setelah pendirian. Lalu yang terakhir ada instansi pemerintah yang pemotong atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ini paling lambat sebelum dilakukannya pemotongan. Nah, tempat pendaftaran sendiri itu ada tempat tinggal orang pribadi beserta keluarganya, tapi ada juga yang berdasarkan dengan tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan. Ini dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti tempat tinggal tetapnya ada 2 tempat, tidak mempunyai tempat tinggal tetap sama sekali, atau dia dalam kurun 1 tahun kalender terakhir, tempat kepentingan pribadi dan tempat ekonomi itu tidak dapat ditentukan. Lalu juga untuk badan sendiri itu ada kantor pimpinan serta pusat administrasi sesuai akte, ada yang menurut sebenarnya, tempat kantor pimpinan berada, dan juga tempat menjalankan usaha lainnya. Nah, lalu di sini ada pelaporan usaha atau PKP atau pengusaha kena pajak, yang dimana di sini hanya dikenai kepada orang-orang yang melakukan penyerahan yang dikenai PPN atau PPNBM berdasarkan UU PPN. Nah, lalu juga ada syarat yang penting yakni omsetnya itu melebihi 4,8 miliar. Nah, jikalau omsetnya itu kurang dari sama dengan 4,8 miliar, maka bisa memilih untuk melaporkan usahanya. Nah, PKP ini tuh mirip seperti NPWP. Itu digunakan untuk identitas, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan juga pengawasan administrasi. Lalu ada pembukuan dan pencatatan. Nah, pembukuan itu sebenarnya jika kita lihat definisi secara sederhananya, ini terkait dengan si akuntansi ya teman-teman. Jadi, pembukuan itu merupakan pencatatan yang teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Nah, data dan informasi keuangannya ini adalah akun-akun dari akuntansi yang sering kita pelajari. Nah, ini berkesinambungan dengan output yang dihasilkan, yakni menyusun laporan keuangan. Tapi laporan keuangannya hanya berupa neraca dan laporan laba rugi. Jadi bukan laporan keuangan lengkap seperti yang kita kenal. Nah, lalu selain pembukuan, kita juga mengenal adanya pencatatan, yakni pencatatan itu adalah data yang dikumpulkan secara teratur, tapi hanya meliputi peredaran dan penerimaan bruto, yang dimana ini dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Nah, siapa saja sih yang wajib melakukan pembukuan? Yang wajib melakukan pembukuan itu yang pertama ada badan, dan ini yang kedua. Yang kedua adalah orang yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu seperti contohnya tadi ya teman-teman yang membutuhkan keahlian khusus. Contohnya seperti notaris, UMKM, atau akuntan. Nah, sementara di luar ini dia bisa memilih untuk melakukan pencatatan yang dimana melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Nah, ini karakteristik pembukuan sama pencatatan sebenarnya mirip-mirip aja. Ada dilaksanakan dengan itikat baik, terus juga diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Lalu taat asas. Dan kalau bedanya di sini di pembukuan seperti tadi, dia itu catatan atas akun-akun dari akuntansi seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, penjualan, pembelian. Sementara untuk pencatatan itu berfokus pada penerimaan penghasilan bruto atau peredaran bruto. Nah, selanjutnya, yakni ada pencatatan wajib pajak orang pribadi, yang dimana di sini ada yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset kurang dari 4,8 miliar. Ini adalah hal-hal yang dilakukan dalam pencatatan. Sebenarnya yang dicatat seperti tadi kata kuncinya adalah berfokus pada peredaran atau penerimaan bruto yang dihasilkan dari usaha atau pekerjaan bebas, baik itu yang pajaknya final ataupun yang pajaknya tidak final. Seperti itu ya teman-teman. Lalu dia juga yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas ini juga meliputi penghasilan bruto, penghasilan bukan objek pajak, dan juga pencatatan atas harta dan kewajiban yang dimiliki. Lalu ada pembayaran. Nah, di dalam pembayaran kita mengenal ada dokumen-dokumen penting yang digunakan dalam pembayaran pajak. Yang pertama itu ada surat setoran pajak. Surat setoran itu sebenarnya adalah bukti pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain. Nah, tempat pembayaran pajak itu di mana sih? Tempat pembayaran pajak itu ada di bank persepsi atau pos persepsi yang nantinya akan masuk ke dalam kas negara. Atau bisa juga dengan menggunakan sistem elektronik lainnya seperti lewat aplikasi-aplikasi lain ya teman-teman. Lalu di sini ada jatuh tempo pembayaran. Nah,
untuk pot-pot umum, itu tuh sebenarnya tanggal 15 bulan berikutnya ya teman-teman. Begitu juga dengan PPN dan SPT masa PPN itu sebelum SPT disampaikan. Sebenarnya ketentuan lebih lengkap lain teman-teman bisa temukan di Peraturan Menteri Keuangan atau buku-buku lain yang relevan yang diterbitkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu di sini ada pelaporan. Nah, kalau tadi pembayarannya menggunakan SSB, sementara untuk pelaporan itu menggunakan SPT. SPT itu adalah sarana atau dokumen yang digunakan untuk melaporkan pembayaran dari pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. SPT sendiri dibedakan menjadi dua, ada SPT masa dan juga SPT tahunan. Nah, SPT masa itu kalau untuk PPH itu tuh 20 hari setelah akhir masa pajak. Sementara kalau untuk PPN itu akhir bulan. Nah, kalau untuk SPT tahunan, ini ada dua hal yang perlu diingat. Untuk PPH orang pribadi itu 3 bulan, sementara untuk badan itu 4 bulan. Nah, penyampaian SPT ini ada 3 syarat yang harus dilakukan oleh si wajib pajak. Yang pertama yaitu wajib mengisi dengan benar, jelas, dan lengkap. Selanjutnya ada wajib menandatangani dan yang ketiga itu menyampaikan. Di mana menyampaikannya? Di tempat terdaftar, tempat dikukuhkan, atau tempat lain. Atau bisa juga melalui sarana lain yang disediakan oleh KPP. Nah, seperti ini ya contohnya teman-teman, bisa melalui e-filing atau bisa melalui bank persepsi, dan lain sebagainya. Lalu ada pemeriksaan pajak. Nah, pemeriksaan ini adalah, kata kuncinya adalah menghimpun data atau bukti secara profesional, yang dimana tujuan dari pemeriksaan ini ada dua. Ini aku highlight, yakni tujuan pemeriksaan itu adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain. Nah, bedanya apa sih? Kalau tujuan untuk menguji kepatuhan, ini kaitannya dengan nilai uang. Sementara kalau untuk tujuan lain, itu kaitannya dengan administrasi. Nanti ada lebih rinci lagi, kita lihat di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, pemeriksaan uji kepatuhan ini nantinya akan menghasilkan dokumen-dokumen seperti surat ketetapan pajak kurang bayar, lebih bayar, dan lain sebagainya. Nah, lalu ini. Ini untuk pemeriksaan dengan tujuan lain. Contohnya itu ada seperti pemberian NPWP, pengukuhan, terus juga ada keberatan dan juga penagihan pajak. Ini semuanya berkaitan dengan administrasi ya teman-teman. Lalu ada juga jenis dan standar pemeriksaan. Kalau ini dibedakan menjadi beberapa hal, untuk jenis pemeriksaan dibedakan menjadi dua, ada pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Kalau untuk pemeriksaan kantor sudah jelas dilakukan di kantor DJP, sementara untuk di pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat usaha, ekonomi yang tadi sudah kita bahas di awal. Lalu untuk standar pemeriksaan ada standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Kalau untuk standar umum ini bersifat pribadi yang berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak. Lalu juga untuk standar pelaksanaan ini berkaitan dengan proses pemeriksaan dan standar pelaporan ini berkaitan dengan penyusunan dari LHP atau dokumen-dokumen lanjutan. Lalu ada ketetapan pajak. Nah, ini surat ketetapan pajak itu terdiri dari 4. Yang pertama ada kurang bayar atau SKPKB, ada SKPKBT atau kurang bayar tambahan, SKPN atau yang nihil, atau LB atau lebih bayar. Nah, ini diterbitkan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti saat tadi penghitungan si kredit pajak dan kredit bayarnya itu ternyata ada kurang bayar, jadi diterbitkan SKPKB. Atau berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut ternyata ditemukan masih ada kurang bayar, jadi diterbitkan kurang bayar tambahan. Sementara untuk surat ketetapan pajak nihil itu tuh diterbitkan itu tuh terjadi ketika jumlah pajak terutang atau kredit pajaknya itu sama dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Begitupun dengan lebih bayar itu sama dengan kurang bayar, dia itu menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit pajaknya itu lebih besar daripada yang terutang atau yang dibayar seharusnya. Nah, ini dia dasar penerbitan dari surat ketetapan pajak. Kalau kurang bayar itu diterbitkan setelah adanya pemeriksaan bukti. Sementara kalau yang kurang bayar tambahan itu dilakukan pemeriksaan ulang. Sementara kalau yang lebih bayar itu berdasarkan penelitian dan nihil berdasarkan pemeriksaan. Lalu ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Ini ada
kenapa itu diterbitkan, yakni misalnya terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar, SPT tidak disampaikan, dan lain sebagainya. Yang dimana ada jangka waktunya. Jangka waktu itu adalah 5 tahun saat terutangnya pajak. Nah, kalau kurang bayar tambahan ini terjadi biasanya akibat ditemukannya data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Nah, jadi itu sebenarnya merupakan koreksi atas ketetapan pajak yang diterbitkan sebelumnya. Ini juga sama jangka waktunya itu 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Nah, ini saat nihil itu adalah kredit pajaknya itu tidak ada. Artinya jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Lalu untuk lebih bayar ini, itu tuh terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau lebih bayar. Jadi itu tuh berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dimana diatur dalam peraturan-peraturan tertentu. Yang dimana itu dikeluarkan juga berdasarkan pemeriksaan dan juga penelitian. Lalu untuk penagihan pajak, ini merupakan serangkaian tindakan agar si penanggung pajak melunasi utang pajak. Nah, itu tuh bisa melakukan berbagai cara ya teman-teman, salah satunya dengan surat paksa, melakukan penyitaan, penyanderaan, dan juga menjual barang yang telah disita. Nah, dasar penagihan pajak itu ada, ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa pajak juga, ada STP, ini ada surat ketetapan pajak, ada pembetulan, keberatan, putusan banding, dan juga putusan PK. Nah, ini juga bisa menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau yang seperti tadi, yang kurang dibayar atau lebih bayar. Nah, ini tahapan penagihan pajaknya mungkin bisa dilihat atau mungkin bisa dicari info yang lebih jelas dari buku-buku yang diterbitkan oleh DJP. Nah, untuk sengketa pajak sendiri, ini ini berawal dari penerbitan surat ketetapan pajak. Nah, apabila wajib pajak yang tidak setujunya itu akibat dua hal. Ada yang terkait dengan prosedur dan ada yang terkait dengan materi. Nah, kalau untuk yang terkait dengan prosedur, biasanya diakhiri dengan atau biasanya diatasi atau diakhiri dengan gugatan. Nah, yang dimana ada juga pembatalan dari SKP atau surat ketetapan pajak. Lalu kalau terkait intinya jika prosedur itu pasti berkaitannya dengan gugatan. Sementara kalau materi ini berkaitan dengan lebih banyak lagi untuk di yang judikatif atau penyelesaian secara hukumnya. Yakni yang pertama ada keberatan, banding, dan juga PK atau peninjauan kembali. Nah, mungkin sedikit tambahan aja untuk yang pertama yaitu keberatan. Keberatan itu diajukan untuk keberatan itu diajukan di DJP. Di DJP teman-teman. Sementara setelah keberatan itu tuh bisa diterbitkan berdasarkan surat ketetapan keberatan itu tuh bisa diterbitkan bisa mengajukan banding. Nah, banding ini diajukan di peradilan pajak. Di peradilan pajak. Nah, setelah banding itu tuh bisa juga dilaksanakan peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini tidak lagi dilaksanakan di DJP atau di peradilan pajak, melainkan di Mahkamah Agung. Nah, mungkin itu aja yang perlu diingat kalau misalnya keberatan, itu tuh bisa menerbitkan surat ketetapan keberatan yang bisa diajukan banding. Yang dimana surat ketetapan keberatan itu diurusnya itu bersama dengan DJP. Kalau misalnya setelah keberatan mengajukan banding, diajukannya itu di Badan Peradilan Pajak dalam kondisi-kondisi tertentu, diajukan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Nah, mungkin segitu dulu video kali ini. Aku minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video materi berikutnya.